yang dengan tipe yang sama agar tujuan belajar cepat tercapai. Oke. Awas, jangan terjebak kata-kata cepat lambat. Kita tidak mengejar target kurikulum, teman-teman, tapi CP-nya nyampe atau belum. Biologi hanya sebagai sarana, hanya sebagai jembatan. Penjas hanya sebagai jembatan. Ya. Ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu jembatan. Tetapi yang mau kita bekalkan ke anak, bekal siswa itu, untuk ke siswa itu yang bisa dia pakai di masa yang akan datang. Jadi kita tuh cuman konteks loh. Saya tuh cuman konteks. Pelajaran biologinya begitu anak kuliah itu udah lupa. Tapi yang kita bekalkan ke anak bagaimana menganalisis, bagaimana dia bisa memprediksi berdasarkan data, bagaimana dia bisa tidak termakan hoax, begitu aja itu yang akan dipakai oleh siswa. Ya, jangan terjebak dengan cepat atau lambat. Nah, pertanyaan pertama tadi, gimana? Apakah kita harus nunggu anak yang belum selesai? Enggak, Pak, maju aja. Jadi nanti gimana caranya? Dalam satu kelas pasti kan tadi sudah disampaikan bahwa kalau sudah melakukan analisis, kriteriakan anak-anak itu menjadi paham utuh. Berarti 10 pertanyaan, 8 diantaranya sudah bisa terjawab ya. Kemudian cukup paham, berarti masih belum bisa, berarti belum bisa naik ke sini. Berarti rata-rata. Ada lagi yang belum paham utuh, berarti masih di bawah rata-rata. Kita kelompokkan saja di kelas, langsung 3. Terus kita ngajarnya gimana? 1, enggak. Yang ini kita bimbing sesuai dengan step dia di situ. Kemudian yang rata-rata step dia di situ. Kemudian berarti kita nggak bisa ceramah dong? Nggak bisa. Wah, capek dong. Ya iya, guru mah capek ya. Capek dong, Bu. Iya, pasti kita akan capek. Jadi dalam satu kelas itu akan ada 3 kelompok. Kita maju aja dengan anak ini, kita berikan materi yang saat ini, yang ini kita bimbing supaya bisa ngejar yang ini. Jadi yang sudah nilainya 8 ke atas, dia tetap mendapatkan haknya untuk dapat CP yang saat itu dia duduk di sana. Yang ini kita akselerasi. Kita perlu bantuan nggak dari guru lain? Bicara dengan kepala sekolah. Aduh Pak, di kelas Abdi asesmen diagnostik kognitifnya ripuh, punten Abdi peryogi 2 guru tambahan. Saya perlu 2 guru tambahan untuk bisa megang sekian orang anak. Namanya tim teaching. Sah. Boleh. Jadi nanti di ruang guru sambil ngabasote lain ngagibah deui, tapi sudah melaksanakan kegiatan perencanaan. Bu, nanti ya tolong sama-sama pegang anak ini ya, ini kurangnya. Oh, oke, siap, sok kumaha. Jadi jadwal gimana dong, Bu? Itu bicarakan. Memang jadi akan panjang kali lebar kali tinggi kalau asesmen diagnostik kognitifnya sudah muncul. Jadi ini tidak sesederhana asesmen diagnostik kognitif udah selesai terus dikumahakeun gitu ya. Nah itu tadi, pertanyaannya bagus, aplikatif. Apakah harus menunggu? Tidak. Berikan haknya kepada anak yang memang sudah mencapai di atas rata-rata. Kan kasihan, ya. Ini menjawab pertanyaan kedua juga kan ya Pak ya? Ya. Jadi sudah terjawab. Jadi kita kelompokkan dalam satu kelas itu menjadi 3 kelompok. Ini ada pertanyaan lagi nih dari chat, tapi mungkin ada yang mau langsung bertanya dulu. Oh boleh, silahkan. Kalau yang mau ya Pak, mau bertanya. Ya boleh diresen, mangga. Jadi siapa? Bu Kartini boleh Pak? Ya boleh, mangga Bu Kartini. Oke. Menarik sekali bahasan webinar kita hari ini. Terima kasih atas sharing materinya Ibu Dokter. Saya mau bertanya begini, ini terkait dengan mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu bahasa Inggris ya. Tahun kemarin itu saya mengajar 8 kelas, satu rombongan belajarnya isinya 32 siswa. Kalau dilihat atau dicermati ya setiap tahun di setiap kelas itu, yang nilainya bagus untuk bahasa Inggris itu ya maksimal dalam satu kelas itu di range antara 10 sampai 12 orang. Sepertinya
ketika ngobrol di ruang guru dengan teman-teman lain pun mata pelajaran yang sama, mata pelajaran yang berbeda pun seperti itu. Misalnya guru IPA akan bilang, oh iya paling dari satu kelas itu yang IPA-nya bagus hanya sekian, yang matematikanya bagus hanya sekian. Nah, apakah ini memang kecenderungan anak atau masuk ke ranah tadi kecerdasannya ya. Jadi mungkin ada yang kecerdasannya linguistik, kinestetik, kemudian ada yang eksak seperti itu. Apakah tidak terlalu kita paksakan kalau seandainya memang anak yang tidak menyukai bahasa Inggris, kalau seandainya seperti tadi yang Ibu jelaskan bahwa capaian pembelajarannya harus tersampaikan seperti itu. Padahal memang anak ini mau dipaksa seperti apapun, memang dia tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris misalnya. Saya pribadi dulu, seingat saya gitu, sejak saya SD sampai saya taruhlah kuliah ya, saya tidak terlalu menyukai mata pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya hitungan. Jadi untuk mendapatkan nilai taruhlah maksudnya di atas KKM itu butuh 3 kali atau 4 kali proses sehingga saya baru bisa memahami pelajaran tersebut ya. Tapi kalau misalnya belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis itu cepat banget ya. Jadi begitu dijelaskan itu langsung nyangkut karena mungkin kecerdasan saya di linguistik gitu. Nah, ketika misalnya belajar statistik, matematik, kemudian taruhlah biologi, itu karena memang saya nggak suka, akuntansi misalnya, itu kayaknya kayak gini, ini teh yang ngomong apa sih, ini orang ngomong apa gitu, ini dosen ngejelasin apa gitu, saya nggak konek-konek. Nah, apa iya gitu semua anak itu harus misalnya semua capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran itu tersampaikan, padahal memang dia nggak butuh itu juga nanti di kehidupan nyata gitu ya. Seperti saya nih, kecerdasannya linguistik, ketika misalnya bekerja pun saya menggunakan kecerdasan saya itu sebagai life skill untuk mencari nafkah misalnya. Kan nggak semua anak itu harus jago matematik, jago bahasa Inggris, jago ini, jago itu, sehingga kayaknya ngeheng gitu ya otaknya kalau semua dijalin gitu loh Bu. Gimana nih solusinya? Saya izin diskusi dengan Bu Kartini, tapi ini saya penting menjawab lebih dahulu ya Pak Asep ya. Pertanyaan saya Bu Kartini, kita sambil refleksi nggak apa-apa kan ya, semua guru ya, 532 orang ini harus bisa menjawab dalam hati masing-masing ya. Bu Kartini, Bu Kartini sudah mengajar berapa tahun? Dari tahun 98 Bu. Masya Allah ya. Aduh, saya merasa sudah tua ya, sudah tua. Saya merasa masih anak SD yang masih pakai singlet lari-lari ke sana ke sini. Selama sekian puluh tahun Ibu mengajar itu, berapa kali Ibu melakukan analisis butir soal? Analisis butir soal setiap kita per semester minimal 1 kali ya, per semester. Iya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya seperti tadi yang saya bilang, tidak semua butir soal itu mungkin valid ya. Ada yang tercapai misalnya sesuai rentang soal itu susah, mudah, sedang seperti itu ya. Ada yang tidak seperti itu. Selanjutnya ya. Ini karena pertanyaannya sambungan. Apakah Ibu memberikan soal yang sama kepada kelas berikutnya? Kita kan stay, misalnya kita ngajar tetap di kelas 11 ya, atau Ibu tetap ngajar di kelas 8. Dan tahun berikutnya Ibu ngajar di kelas 8. Apakah Ibu memberikan soal yang sama? Tentu beda, Bu. Tentu beda. Dibedakan dengan item soalnya, mungkin materinya sama, tapi item pertanyaannya akan berbeda. Item pertanyaannya akan berbeda. Apakah diperbaiki soal yang kemarin dianalisis oleh Ibu? Untuk sometimes yes, sometimes no. Sometimes yes, sometimes not. Pertanyaan berikutnya. Apakah ini bertanya malah balik ditanya ya? Ibu, kalau di kelas ini strateginya mengajarnya adalah tanya jawab, Bu. Jadi nanti pertanyaan itu bisa kita jawab sendiri, ternyata kita punya jawaban itu dalam diri sendiri. Namanya coaching ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pada saat kita membuat soal, kita lihat RPP enggak? Iya, kita lihat RPP enggak? Jadi harus diturunkan dulu KD, tujuan, pembelajarannya seperti apa, kisi-kisi, baru soal, gitu kan ya Bu ya? Good. Nah, kalau sudah begitu, pertanyaan terakhir, apakah pertanyaan yang kita buat sudah sesuai dengan C1, C2, C3, sampai C6 dari KD yang diharapkan di dalam kurikulum?
Kalau dijawab secara jujur tentunya maksimal tidak ya, tapi mendekati iya. Oke. Nah, sekarang ini semuanya jawab kan ya dalam hati masing-masing ya, jujur ya. Kalau kata anak Jaksel itu jujurli gitu ya. Iya, jujurli. Jujurli. Gini, anak 10 sampai 12 orang itu dari 30 berapa Bu? 35? 32. Oke, dari 32 berarti kurang dari setengahnya ya? Iya, betul. Artinya kalau sampai kurang dari setengahnya masih di bawah KKM, dalam teori remedial yang bermasalah adalah strategi mengajar kita. Satu. Kedua, yang bermasalah adalah butir soal kita. Sangat mungkin butir soal kita tidak mengukur proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya proses pembelajarannya A, tapi soal yang diberikannya Y. Jadi anak nggak dapet benang merahnya. Kenapa? Ketika diajarkannya tentang greetings, tapi kok pertanyaannya tentang apa gitu, itu bisa nggak sesuai. Sehingga muncullah masalah hanya 10 sampai 12 orang itu. Ya, di sana. Jadi lakukan remedialnya bagaimana? Remedialnya diberikan soal lagi yang sama. Kalau di bawah 50% yang mencapai KKM, maka remedialnya adalah remedial teaching. Kita ngajar lagi di kelas itu dengan strategi yang berbeda. Jadi itu bicara sempurnanya ya. Ya. Kalau misalnya kemarin 2 tahun lockdown, online learning sepertinya mungkin tidak bisa melakukan hal yang barusan Bu Dokter jelaskan. Atau dilakukan juga hal seperti itu. Saya lakukan. Okay. Saya tidak bisa mengatakan harus dilakukan atau sebaiknya Ibu lakukan, saya hanya bisa menjawab saya melakukannya. Memang KD-nya akhirnya dari 7 KD, karena saya memilih esensi dan menawarkan yang esensi, hanya mencapai 3 KD aja. Satu semester 3 KD aja. Tapi mereka dapat dan nilainya itu relevan. Jadi apa yang dia pelajari itu yang saya tanyakan. Sehingga soalnya jarang PG. Apa soalnya? Open-ended question. Essay jawab. Pertanyaannya essay. Berapa banyak? 4, 5, nggak lebih dari 10 essay. Terus ulangannya di mana? Apakah langsung di situ kita liatin? Enggak. Silahkan take home. Take home aja. Open book berarti Open book, open web, silahkan. Kuncinya di mana? Soalnya tidak boleh sampai anak bisa mencari jawabannya di Google. Okay. Berarti kita harus pintar membuat soal. Sehingga kalau diklik, dicari pertanyaan itu diketik di Google, anak nggak tahu jawabannya apakah iya atau tidak. Anak mau discuss, please. Anak mau open web, please. Gitu. Nah, itu bisa berlaku untuk bahasa Inggris menurut Ibu? Saya rasa bisa. Tidak menemukan jawaban di Google seperti itu? Saya rasa terus berarti bisa. Dari 8 KD 1 tahun itu berarti tidak mesti 8 KD-nya itu kita berikan. Iya, Ibu bisa lihat yang KD yang sebelum yang pada saat pandemi itu yang disederhanakan, itu Ibu bisa lihat. Apakah Ibu ngambil yang itu atau yang sebelumnya yang full KD itu silahkan. Jadi prinsip-prinsip yang tadi coba tawarkan ke anak. Seru deh Bu, pokoknya ya kalau Ibu udah kesana, anak-anak juga sehingga punya target sendiri. Oh, ya asik ya belajar sama Bu Kartini nih bahasa Inggris. Minimal elemen-elemen, kalau misalnya sudah masuk CP ya, elemen-elemennya itu akan tercapai. Mau itu grade-nya kita higher ya, lebih tinggi, ataupun misalnya di tengah-tengah. Kalau teman-teman sudah baca CP, teman-teman akan melihat bahwa itu bukan berbasis konten sama sekali. Coba deh baca CP-nya. Itu nggak berbasis konten. Ini menarik nih. Satu lagi. Jadi kan tadi Ibu bilang bahwa kita harus membuat poin pertanyaan kelas 5. Kalau kan nih saya kebetulan ngajar kelas 7 ya. Okay. Nah, beberapa soal di 1 tahun kelas sebelumnya dan kelas 5. Kelas 5. Nah, permasalahannya kan
SD kemarin-kemarin belum belajar nih bahasa Inggris. Nah, itu gimana nih saya membuat soalnya di kelas 7 ini? Kunci dari asesmen diagnosis kognitif adalah simple question. Simple question. Ibu tinggal lihat saja KD di SD seperti apa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tidak punya KD lengkap tahun 2018, nanti saya berikan ke panitia ya. Lihat yang SD-nya seperti apa. Oh, tentang ini. Oke, saya buat pertanyaan. Saya rasa guru bisa kok ya buat. Jadi di kurikulum Merdeka yang sekarang berarti ya? Ya, yang betul. sudah ada untuk fase C berarti? Iya, betul. Di fase C lihat. Siap. Ya. Connect ya. Atau Ibu mau lihat yang KD karena tahun kemarin itu belum CP, belum pakai CP. Saya mau ngambilnya di KD. Sah-sah saja. Boleh. Oke ya. Oke, terima kasih Bu Kartini. Senang sekali sharing dengan Ibu hari ini. Ya, Bu Dokter. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oke. Tapi mungkin harus ditekankan pada teman-teman semua bahwa kurikulum Merdeka itu satu, bahwa bukan yang utama bukan pencapaian target ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dalam rangka pemulihan proses pembelajaran, gitu kan? Kemudian ada yang bertanya dari Bu Asipa ya, Fauzia. Ini dia bertanya pengalaman 2 tahun mengajar dia Bu ya, tetapi di kelas 7 ini ada di kelas 7 yang tidak bisa menulis dan membaca. Dia tidak mungkin bisa mengikuti CP sepertinya. Apa yang sebaiknya dilakukan anak yang tidak bisa membaca dan menulis? Itu memang selalu ada ya. Di setiap sekolah selalu ada anak itu. Akhirnya karena dia itu membaca tidak bisa, menulis juga ada yang tidak bisa. Akhirnya dia itu karena kasihan naik terus, gitu kan? Nah, bagaimana saya coba jawab ya. Saran saya, ini kita nggak bisa coaching ya, karena ini kasusnya khusus ya. Coba bicara dengan BP, diperiksa apakah terindikasi dia berkebutuhan khusus. Khawatirnya berkebutuhan khusus, sehingga penanganannya beda dengan anak-anak yang yang biasa. Jadi anak ini luar biasa sehingga penanganannya berbeda. Oke ya, satu itu. Kedua, kalau misalnya setelah diperiksa, oh enggak kok, enggak ada hal yang luar biasa, anak ini seharusnya sudah bisa membaca dan menulis. Artinya, coba bicara dengan kepala sekolah, minta bantuan, Pak, kami butuh guru SD. Atau bagaimana caranya supaya kita bimbing saja anak ini untuk bisa baca. Berarti anak ini harus dikasih tambahan sebelum dia bergabung dengan teman-temannya di kelas. Berarti ditarik dong, Bu, dari kelas. Nggak usah ditarik seperti itu, tetapi ada waktu khusus untuk anak ini, entah itu pulang sekolah, untuk dibimbing bagaimana membaca, bagaimana menulis. Saya rasa itu bisa loh dilakukan. Ya, karena itu kalau sudah ada di depan kita kan kita nggak bisa nolak, kita nggak boleh nolak. Itu adalah ladang kita untuk bisa membuat si anak itu bisa menulis dan membaca. Jadi yang lain tetap dapat haknya. Anak ini setelah pulang, yuk nak, sama ibu, gitu. Kita belajar baca. Bawa aja lagi buku bacaan yang untuk anak SD itu yang belajar membaca 1, belajar membaca 2, bawa aja, nggak apa-apa. Tapi jangan di depan umum, jangan di depan teman-temannya, karena setiap anak juga punya pride, ya, punya harga diri. Dengan ibu saja berdua gitu ya, di ruangan khusus, pinjam ruang kepala sekolahnya yang dingin, ber-AC gitu kan. Itu kan bisa, ya. Ya, mending pengen nggak apa-apa kalau kepala sekolahnya asik kan, iya pakai aja nggak apa-apa, yang gitu, ini fasilitas negara, pakai aja. Cuman ide ya. Nah gitu ya teman-teman ya, bisa insya Allah ya. Ada lagi nih Bu nih. Mangga. Dari Bu Atik nih. Bagaimana cara yang paling efektif yang harus dilakukan oleh guru BK dalam melaksanakan tes non-kognitif atau diagnostik non-kognitif jika rombelnya 28 rombel hanya diampu oleh seorang guru BK? Aduh, pingsan ya. Oke, Bapak Ibu pingsan dulu aja guru BP-nya, tapi jangan lama-lama, sebentar aja, habis itu bangun, terus ngobrol sama kepala sekolah. Ibu, Bapak, Bita Mungyalira, nada bantosan.
teman-teman dari BP yang single fighter pasti punya teman di sekolah yang punya yang komunitasnya sama. Komunitas itu bukan berarti MGMP KKG ya, bukan, tapi yang satu pikiran, yang bisa dimintai bantuan, yang satu pemahaman bahwa ini tuh nggak bisa dilakukan oleh saya saja. Nah, coba bicarakan dengan kepala sekolah, saya butuh bantuan, saya rekomendasikan si A, si B, karena ketika sudah bicara pun teman-teman ini bersedia untuk membantu saya di BK gitu. Mau bikin SK-nya bagus. Kalaupun misalnya nggak bisa SK karena terkait dengan honor dan lain-lain, ya berarti ini sukarela gitu. Jadi memang nggak bisa sendiri teman-teman. Ini 28 rombel itu banyak loh. Terus kalau misalnya mau, jadi kalau efektif dan efisien itu nggak bisa disatuin ya. Jadi kalau efektif pasti nggak efisien ya. Kalau nggak efisien pasti nggak efektif. Jadi kalau mau efektif ya ajak ya, kolaborasi teman-teman yang lain yang mungkin bisa ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menemani Ibu Atik untuk bisa menganalisis. Jadi di awal lakukan asesmen diagnostik yang tadi, yang multiple intelligence itu, cantumkan nanti di daftar hadir. Ini ada Pak khusus nggak ya di forum? Dia nyari Pak khusus. Ada nggak? Sebelumnya udah diskusi Pak khusus. Ada Pak khusus. Oh iya, nih. Semua PP. Oh iya. Sebentar nih, berhubungan dengan pertanyaan Ibu Atik, Pak khusus ini kemarin saya dengan Bu Ihat sudah ngobrol juga ya. Gimana cara membuatnya? Nah, tadi siang Pak khusus sudah menyampaikan, sudah mencoba. Nah, ini ya. Ini keren nih kalau belajar kayak gini ya, udah tahu langsung diamalkan, dicoba dibuat. Coba Pak khusus bisa share nggak seperti apa sih? Jadi mungkin nanti Pak khusus kalau misalnya mau berkolaborasi dengan Ibu Atik, boleh tuh Bu Atik harus berterima kasih sama Pak khusus ya. Bisa kolaborasi di G-Form-nya untuk menggunakan multiple intelligence yang sudah dimiliki oleh Pak khusus. Bisa digunakan gitu ya. Bisa share screen nggak Pak khusus? Ya. Seperti apa? Dicoba deh ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini teman kita sudah nyoba nih di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu. Jelas. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini saya ikut nimbrung di narasumbernya Bu Anissa ya, karena dipanggil sama Bu Nisa. Baik, ada beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan sama Bu Atik ya, bagaimana mengefisiensi pelaksanaan tes multiple intelligence barangkali begitu ya. Di saya memang belum dilaksanakan proses tes multiple intelligence, namun saya sendiri mencoba untuk membuat sebuah Google Form yang memang sudah teraplikasi secara otomatis nanti hasilnya secara otomatis, jadi nanti per siswa dan per kelas gitu. Jadi saya sudah mencoba beberapa kali menguji cobakannya secara pribadi dan nanti akan diuji cobakan terlebih dahulu dan nanti coba akan saya share screen ya, karena ini untuk mempermudah proses tes multiple intelligence bagi siswa kelas 7 yang baru ini, karena kita akan membutuhkan profil belajar dari masing-masing siswa yang ada di kelas 7, karena bagaimanapun kurikulum merdeka tidak lepas dari nanti pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensiasi secara konten, produk maupun proses begitu ya. Oleh karena itu profil belajar siswa itu perlu kita ketahui melalui apa tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Anissa, melalui proses tes multiple intelligence gitu ya. Nah, tadi yang sudah di-share sama Bu Anissa itu adalah rangkaian pernyataan dari Gader sebanyak kurang lebih 70 pernyataan ya, 70 pernyataan. Saya coba masuk ke dalam Google Form, kemudian saya olah hasilnya, kemudian langsung hasilnya per siswa dan per kelas gitu. Nanti akan saya coba share. Silakan Pak.
Saya share dulu ya Bu Nisa, izin share. Nggak bisa karena bukan host. Bisa dibantu untuk menjadikan Pak Husus host. Ini karena kita sistem webinarnya kolaborasi ya. Pak bisa dijadikan host nggak Pak Husus Pak? Halo. Sudah jadi host, Pak Husus sudah jadi host. Silakan Pak Husus dicoba lagi. Baik, terima kasih Pak. Saya coba ya. Oke, diperbesar. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Pak, tinggal diperbesar saja. Baik, sudah terlihat ya? Ya. Ya, ini adalah skema untuk tes multiple intelligence yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pasawahan, insya Allah. Dan ini sudah berbentuk hasil akhir ya, ini hasil akhir dari sebuah tes multiple intelligence yang sudah saya rancang pada hasil akhirnya per kelas dan per siswa ini. Ini per siswa ya, ini per siswa dan per kelas. Sesuai dengan banyaknya Pak kelas. Husus, punten, diperbesar. Apanya? Diperbesar. Ya. Prosentase di kiri, nah, enggak, maksudnya di 100 itu kan baru 80% ya di Google-nya. Tertutup ya, bentar ya. Bentar, ini ketutup semua. Bapak Ibu silahkan dimakan dan diminum konsumsinya. Bisa diambil di dapur masing-masing ya. Sudah terlihat ya, Nis? Sudah Pak, sip. Sudah Pak. Oke. Baik, ini adalah hasil akhir ya dari sebuah proses tes multiple intelligence. Nah, Google Form-nya seperti apa nanti akan saya tunjukkan lagi. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah Google Form-nya. Nanti siswa kelas 7 itu mengisi dengan masing-masing dengan HP-nya masing-masing gitu ya. Untuk mengisi tes multiple intelligence ini. Saya sudah membuat surveinya ini sebanyak 70 pernyataan yang tadi disampaikan sama Bu Nisa gitu ya. Nah, kemudian itu akan langsung secara otomatis tadi ya terhubung ke tadi yang Excel tadi secara menyeluruh baik per siswa maupun per kelas begitu. Jadi nanti tidak usah menggunakan kertas untuk menghemat anggaran sekolah barangkali ataupun mempercepat waktu gitu. Tidak ada analisis secara manual gitu. Jadi analisisnya langsung ada di sini langsung terkoneksi ke spreadsheet yang sudah disiapkan ini. Jadi nanti per kelas itu sudah ada langsung 7A, 7B, kemudian 7C dan seterusnya gitu. Itu rancangan yang saya buat bisa berkaitan dengan kecerdasan majemuk untuk pelaksanaan di SMP Negeri 1 Pasawahan. Ini hanya sebagai inspirasi ya, inspirasi saja teman-teman. Barangkali teman-teman akan mengembangkan sendiri, silahkan. Itu berkaitan dengan untuk mempermudah sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas dari proses tes kecerdasan majemuk ini. Terima kasih Bu Nisa, barangkali itu secara singkat. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, salah satu PP yang
Sebenarnya 13-13-nya gercep ya. Cuman yang lain low profile ya. Yang ini low profile tapi mau saya pancing nih keluar ya. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Pak Khusus itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kita teman-teman ya. Nanti yang membuat form untuk Ibu siapa tadi? Ibu Atik ya. Untuk Ibu Atik itu yang buat formnya bisa minta bantuan kepada teman-teman yang di bidang TIK. Nanti Ibu sebagai BP sudah tinggal melakukan resume saja. Berapa persen kelas ini yang kinestetiknya bagus, bukan bagus ya, yang kecerdasannya kinestetik, yang kecerdasannya visual, dan sebagainya. Jadi tugas Ibu akan sangat dimudahkan jika mau berkolaborasi dengan teman-teman yang jago di bidang TIK, gitu ya. Jadi tadi sudah, pasti kalau TIK bisa, ya cepet banget lah kalau disampaikan seperti ini. Jadi nanti kalau Pak Khusus ini sudah langsung digunakan nih di sekolahnya minggu depan ya kepada siswa-siswa kelas 7-nya. Ayo sekolah yang lain jangan mau kalah ya. Masa ya kita nggak bisa bareng-bareng berhasil, bisa lah ya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi ya. Ternyata walaupun saya single fighter dengan semangat kolaborasi pasti bisa. Oke, Ibu Atik mudah-mudahan bisa menambah inspirasi ya. Ini Pak absen Bu. Ya, Bu Dokter, mohon maaf saya potong bentar. Oke, ya, bagi teman-teman semua ini ada link absen, mohon diisi absennya. Nanti karena ada yang minta sertifikat ya Bu Dokter ya. Jadi sertifikat hanya diberikan pada teman-teman yang ngisi absen. Dari sekarang, dan ini absen akan ditutup 10 menit setelah kegiatan ini berakhir. Ayo Bapak Ibu absen dulu ya. Ini Pak Asep, saya baca pertanyaan. Ini ada salah satu cerita dari juga ya dari Bu Rita. Ini keren ya. Diajak ke Bimba dengan keluarganya. Aduh, Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Bisa ditiru ya oleh teman-teman yang lain yang mungkin mengalami kendala yang sama di sekolahnya. Kemudian ini yang miris dari Ibu Teni ya di Sukatani. Ternyata setelah dites BTQ yang lancar hanya setengahnya. Aduh sedih banget ya. Dan 20%-nya tidak mengenal huruf dan 30%-nya tahu huruf tapi masih kurang tajwidnya. Apakah itu juga sama harus dibagi 3 kelompok? Tolong dibaca CP-nya. Kemarin dengan Ibu Ihat kita sudah coba ngebedah ya yang fase D. Untuk yang CP fase D selama 3 tahun itu elemennya apa saja. Nah kalau teridentifikasi bahwa yang lancar itu baru setengahnya, coba di dalam kegiatan ekstrakurikulernya bisa ada ekskul yang bisa menarik anak-anak itu ke arah untuk lebih lancar lagi baca tulis Qur'annya. Itu harus ya teman-teman, ini harus karena kita mau ngebekelin apa lagi ya kalau misalnya baca tulis Qur'an itu tidak bisa, kita mau ngebekelin apa? Harta mah dalam 2 detik bisa habis. Kalau BTQ-nya enggak bagus, ini SMP sudah banyak yang akil balik. Mereka gimana sholatnya ya? Mereka gimana sholatnya? Ini sangat penting saya angkat sebagai pertanyaan. Coba kolaborasi dengan guru PAI buat program supaya anak-anak kita sekarang itu teridentifikasi sejauh mana lancar tidaknya dalam BTQ. Karena ini harus lancar loh. Ini harus lancar, harus bisa. Karena itu modal kita satu-satunya membekalkan anak itu cuman itu gitu. Ya, sholatnya gimana kalau ini nggak bagus ya? Itu khusus ya. Itu khusus banget saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian SMP 2 Maniis. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Saya sebenarnya punya dua pertanyaan yang sama dari teman saya yang CGP. Ibu, saya Lia dari SMP 2 Maniis menghadapi tahun ajaran ini dan mulai melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah. Secara sederhana, apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan sebagai guru Mapel fase D, mengingat banyak yang berubah. Oke. Ada yang pertanyaannya sama dengan Ibu Lia nggak? Masih bingung harus ngapain? Tapi ini di luar diagnostik nih, Pak Asep, boleh nggak? Nggak apa-apa? Boleh 1 menit tadi jelasin. Oke, boleh ya 1 menit. Nah, waktu kita cuma tinggal berapa menit lagi nih? 7 menit ya? Iya, tinggal 7 menit lagi.
Oke, teman-teman, sudah Merdeka Belajarnya sudah diunduh belum? Sudah belum? Yang belum langsung Android-nya. Sudah. Kalau sudah, oke. Pintar. Oke, ya. Kalau sudah, teman-teman selesaikan dulu yang ini. Yang pelatihan mandiri. Selesaikan dulu. Ya. Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah belajar. Kita jadi guru untuk kurikulum Merdeka, kuncinya adalah belajar. Pemerintah sudah menyediakan di dalam aplikasi tersebut semua hal yang kita butuhkan, dari mulai pertanyaan yang sama yang Bu Lia sampaikan, sampai ke teknis bagaimana asesmennya, perangkat ajarnya seperti apa, video inspirasi dari berbagai webinar, itu semuanya ada. Bahkan komunitas pun disediakan di sana. Jadi jika teman-teman mau diskusi di komunitas, ada yang tidak ditanyakan teknis dan segala macam, Bapak Ibu bisa gabung di sana. Buka aplikasinya dan harus dibaca, ada modul-modul yang harus diperhatikan, dibuat refleksinya, buat aksi nyatanya. Minimal 4 modul itu teman-teman harus selesai sebelum tahun ajaran dimulai. Waduh Bu, 5 modul, iya 5 modul. Belum, kalau misalnya nanti mentok di aksi nyata, lewat dulu, aksi nyatanya lewat dulu, karena itu targetnya adalah sertifikat 34 CP. Lompat dulu ke modul berikutnya, pahami, kalau sudah paham, mentok di aksi nyata, pindah ke modul berikutnya. Yang penting minimal 4 modul itu teman-teman sudah pahami dulu, sudah tahu dulu. Paham bisa sambil jalan, bisa sambil diskusi. Jangan terjebak dengan istilah CP sama dengan KD. Ya, ATP itu sama dengan silabus. Makna ya, makna, bukan sistematika. Maknanya sama dengan silabus. Tujuan pembelajaran, modul ajar sama dengan RPP. Modul ajar itu sama dengan RPP, tapi yang diuraikan dengan detail. Semua komponen dalam RPP ada di dalam modul. Ya, kalau Bapak Ibu masih bingung, unduh modul, lihat modulnya seperti apa. Ini saya nggak bisa share screen lagi sekarang karena hanya tinggal 4 menit lagi. Nantilah ya, seri kedua, ketiga, keempat ya. Tiap hari ini bisa webinar ya, karena minggu depan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Lia. Ada pertanyaan lagi kah di kolom chat Pak Asep? Bu Anissa, untuk aplikasi Merdeka apakah ada di App Store, khusus Android, tidak ada untuk tidak ada untuk iPhone ya, iOS belum ada. Kayaknya ada yang raise hand nih Pak Asep. Ya, siapa? Pak Agus. Ya, Bang, Bu Farida ya. Katanya Ibu, Pak Agus udah raise hand dari tadi, kasihan. Iya nih. Oh, Pak Agus dulu boleh, Pak Agus. Kasihan tangannya dari tadi gini. Gak pegel. Pak Agus apa kabar? Silakan Pak Agus. Baru ketemu lagi ya. Iya. Aduh ya. Nanti nostalgianya nanti ya. Ya ini Bu, masalah asesmen. Ini kan dari asesmen diagnostik tadi ada beberapa jenis asesmen, termasuk asesmen di evaluasi akhir. Nah ini yang saya ingin tanyakan, ini kan ada ANBK. Ya. Apakah ada hubungannya nanti atau ada desain baru tentang ANBK, karena ANBK yang sudah soalnya rata. Semua siswa soalnya sama. Dan itu berbasis komputer yang perlu biaya yang cukup mahal. Yeah. Dan hasilnya untuk apa juga. Kita kan, waktu itu kalau UNBK kan jelas untuk standar nilai. Nah sekarang untuk ANBK katanya hanya untuk penilaian mutu pembelajaran di sekolah. Nah ini gimana nih hubungannya antara asesmen diagnostik dengan nanti ke akhir itu ada ANBK yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke. Itu aja Bu. Pak, kita tadi sudah sampai, itulah alasannya kenapa di dalam kurikulum Merdeka kita ada pembelajaran proyek. Sampai situ Pak Agus paham nggak? Siap. Paham ya? Kalau Pak Agus paham, ketika anak menjawab pertanyaan di ANBK, itu pasti bisa jawab Pak. Oh. Kenapa? Dengan pembelajaran proyek, anak akan literate, anak akan menggunakan numerasi, anak bisa melihat main temanya apa, maksud dari ini apa, anak akan berpikir kritis,
itu di dalam di dalam soal butir soal ANBK itu semuanya literasi, numerasi. Kalau lingkungan itu lepas dari soal ini ya, itu sangat berhubungan. Dan ANBK tujuannya adalah memetakan proses pengajaran yang dilakukan di sekolah kita. Rapot di sekolah kita tahun kemarin udah keluar kan? Udah kan? Nah, itu adalah sebagai refleksi. Oh, hasil ANBK anak-anak teh berpikir kritisnya teh masih dalam tahap berkembang. Ya kan tulisannya begitu ya? Tahap berkembang, sudah berkembang, belum berkembang gitu kan? Artinya yang diharapkan di dalam kompetensi dasar atau SKL itu apa? Awas jangan terjebak dengan target kurikulum ya. Yang diharapkan apakah menganalisis, apakah mengevaluasi, atau literasi atau numerasi. Kan pemerintah ngambilnya yang paling dasar yaitu literasi. Dan numerasi. Jadi anak diajar untuk membaca. Membacanya bukan bacaan tulisan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu membaca fenomena. Dari mana dia bisa baca fenomena kalau kita nggak ajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran proyek? Nggak masalah soal sama pun nggak masalah ya? Nggak ada masalah sama sekali. Wah, Pak Agus ini senyumnya sudah cerah sekali, berarti sudah paham ya. Jadi sangat terkoneksi Pak Agus ya. Satu lagi, udah jam 15.00 nih Bu Farida. Saya serahkan kepada moderator. Atur nuhun, mudah-mudahan manfaat ya. Silahkan. Farida, waktunya habis ya. Nanti lainnya bisa di-chat aja ke Ibu Dokter langsung ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, alhamdulillah diskusi kita sudah sampai jam 3 nih. Materi sangat menarik sekali dalam rangka kita menyambut implementasi kurikulum merdeka di tahun